Shalom. Puji Tuhan ya, saya bisa berada di sini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bilang hari ini adalah mukjizat bagi kehidupan saya. Mukjizat dalam pengertian saya bagaimana Tuhan mengubahkan diri saya, keluarga saya yang sudah berantakan, hampir hancur. Sampai hari ini saya bisa berada di sini bersaksi kepada saudara-saudara sekalian. Saya mau singkat saja bersaksi ya, bagaimana kehidupan saya masa lalu karena waktu yang disediakan sangat sedikit. Saya hanya singkat saja bercerita sampai saya waktu kuliah, sampai SD sampai kuliah saya rata-rata di atas nakal, gitu aja. Lalu setelah saya kawin dengan istri saya kehidupan saya pindah ke Jakarta. Di mana kehidupan saya di Jakarta tambah lebih lagi kacau. Saya mengenal dunia diskotik, karaoke, malah lebih parah lagi di saat saya sudah mengenal dengan ekstasi. Di tahun 93 saya sudah mulai, saya 91 saya sudah pindah ke Jakarta. Dan setelah saya di Jakarta saya berusaha dengan istri saya, di mana kehidupan saya lebih kacau lagi dibanding dengan di kampung. Jadi saya sehari-hari itu hanya kerja duit lalu foya-foya dan pulang bagaimana anak saya tumbuh gede saya tidak tahu. Mereka itu hanya pagi saya pulang kadang-kadang dia udah sekolah. Dan saya pulang ke rumah dan dia orang sudah pada tidur. Dan begitu terus mereka bertumbuh besar. Dan pada suatu hari saya bergaul dengan teman-teman yang lebih parah lagi, yaitu judi, diskotik, pada dunia malam, dan perempuan-perempuan. Saya di mana-mana kadang-kadang bagaimana lebih cerita lebih singkat, sebenarnya istri saya yang akan ceritakan bagaimana keburukan saya. Saya kadang-kadang bisa 3 hari nggak pulang, seminggu nggak pulang, bahkan sampai 40 hari pernah sekali saya nggak pulang. Tambah berita, hilang begitu saja. Bagaimana menghadapi kehidupan ini, istri saya tetap terus berdoa dan berjuang untuk supaya saya berubah. Saya singkat kata, saya mau supaya hal ini perubahan bagaimana Tuhan mengubahkan diri saya. Saya singkat kata saja cerita bahwa saya sampai kejadian terakhir kehidupan saya sudah mulai makin hari makin kacau. Saya semakin parah, bisnis saya sudah kacau, ambruk. Saya sampai utang bank, bukan utang bank saja, utang judi saya banyak. Malah saya dikejar-kejar dengan kolektor. Dan suatu hari ketika saya sudah keadaan yang kacau balau, istri saya sudah tidak betah dengan kehidupan saya. Saya sama dia sudah berbalik. Dia di apartemen, saya di rumah. Dia di rumah, saya di apartemen. Jadi saling menghantam, saling menjauhkan. Ya kenapa? Karena tidak ada. Saya sungguh-sungguh luar biasa keadaan waktu itu kacau balau dalam kehidupan saya. Dalam detik-detik itu badan saya sudah sampai sudah kurus sekali. Muka saya sudah berubah. Saya stres. Apalagi pulang istri nggak ada, tidak pernah perhatiin, sehingga saya itu semakin kacau saya. Dan saya waktu itu berapa kali juga kejadian sampai overdosis karena narkoba. Dan itu kehidupan saya sudah hampir-hampir pisah. Berapa kali saya dengan istri saya bawa surat-surat semua, naik mobil bersama sampai di pengacara. Satu persatu tidak berani turun mobil. Itu mungkin saya percaya Tuhan telah menjaga diri saya waktu itu. Coba kalau waktu itu terjadi bagaimana saya nggak tahu hari ini. Saya tahu waktu itu Tuhan begitu kasih karunia Yesus kepada saya itu luar biasa. Saya singkat cerita tanggal 16 November kejadian bagi kehidupan saya mendadak didatangi 3 orang ke dalam rumah saya. Dengan begitu bodi-bodi yang besar saya diangkat begitu, ditenteng langsung hilang, saya masuk ke dalam mobil dan saya diciduk. 6 tahun saya berpisah dengan istri saya, dengan anak saya. Tidak boleh komunikasi dengan dia. Tidak boleh lihat dia, tidak ada telepon. Dan bagaimana kehidupannya, proses dari saya selama 6 tahun di dalam suatu proses di rehab itu. Nah itu nanti babak kedua, terlalu jauh untuk saya, terlalu banyak waktu untuk saya cerita. Dan bagaimana ceritanya 6 tahun, bagaimana istri saya lewatin hari itu, hari-harinya juga itu biar istri saya yang akan bersaksi nanti suatu hari. Dan setelah singkat kata,
Saya di tanggal 15 Mei di Oktober saya keluar dari yayasan itu dan saya diperkenalkan teman ke Full Gospel. Di situ Full Gospel saya semakin lama semakin mengenal Tuhan. Saya yang luar biasa yang saya tidak bisa lupakan, di mana saya keluar dari suatu rehab. Waktu itu saya dicomot totalnya dari suatu dari rehab. Saya keluar, saya melihat luar biasa apa yang saya dipikirkan, istri saya bisa menjaga keluarga saya dengan luar biasa. Anak saya tumbuh dengan besar, yang bersegini, totalnya sudah segini saya keluar. Tapi luar biasa, istri saya itu adalah istri yang luar biasa. Saya percaya bahwa ini harga keluarga ini, bukan dia hari ini saya tidak ada. Tuhan Yesus telah menjaga melalui istri saya. Dia luar biasa, dia menjaga sehingga saya bisa hari ini. Dan saya setelah itu, saya First Gospel, di tanggal 3 November saya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Demikian saya bersaksi, saya sebenarnya masih banyak yang harus saya saksikan, gimana saya untuk pergi ke Alor, bagaimana saya pertama kali bersaksi di atas ratusan orang. Dan kali ini bisa saya dipercayakan untuk ribuan orang, saya sungguh bersyukur dan terima kasih. Dan saya hari ini dan tidak nyangka bahwa saya juga telah menjadi seorang presiden chapter dipercayakan, Pak. Luar biasa, Tuhan Yesus telah bekerja keluarga ini. Terima kasih. Cukup sekian. Oke, sebelumnya Pak, yang bawa ke Full Gospel siapa Pak? Pak Riki. Pak Riki ya? Iya. Oke, Pak Riki itu juga udah member Full Gospel? Ya, gimana Pak? Ada tambahan kesaksian? Cukup ya? Oke, sudah berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya penasaran ya, istrinya yang mana ya Yan? Boleh Saya kita ada undang lihat bangkit tuh berdiri yuk Ibu. yang di baris depan pakai shawl merah. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Inilah Ibu Daniel ya. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Dan berikutnya kita akan panggilkan